Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem di pembelajaran 4. Mari kita simak ya. Baik anak-anak, di sini Bu Guru punya gambar kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Nah, di sini Bu Guru ada 2 gambar. Yang pertama ini ada pesawahan di Bali, ya anak-anak. Nah, pesawahan ini adalah contoh kenampakan alam buatan yang berguna untuk mencukupi kebutuhan manusia. Nah, yang sebelahnya ini ada gambar Gunung Sinabung anak-anak. Nah, Gunung Sinabung ini adalah kenampakan alam ciptaan Tuhan. Ini adalah contoh kenampakan alam ya anak-anak. Nah, ini ada contoh yang pertama itu ada pegunungan, terus kemudian ada laut, kemudian juga ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini kalau di daerah kita itu seperti kita berada di Tawangmangu ya. Jadi ini adalah contoh kenampakan alam. Kalau yang tadi contoh kenampakan alam ciptaan Tuhan. Nah, kalau ini contoh kenampakan alam buatan. Jadi dibuat oleh manusia ya anak-anak. Nah, yang pertama ini ada waduk. Ya, ada gambar waduk, terus kemudian ada monumen nasional atau yang lebih dikenal luas itu Monas ya anak-anak. Ini berada di mana? Di ibu kota kita? Iya, di Jakarta. Terus kemudian juga ada bendungan. Nah, ini contoh penampakan alam buatan. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya contoh teks non-fiksi yang berjudul Indahnya Kebun Teh di Puncak Bogor. Nah, siapa yang sudah pernah pergi ke Puncak Bogor? Belum ya? Sama Bu Guru juga belum. Oke, kita baca dulu ya. Puncaknya adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki lereng Pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Nah, anak-anak, di sini Ibu juga punya contoh bacaan berjudul Bersatu untuk Indonesia Makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya yang akan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa.
Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelolanya dengan benar dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini adalah contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatakan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besar manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Nah, anak-anak, di dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi, kita harus mengedepankan persatuan dan kesatuan agar kita memperoleh manfaat. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal, kemudian kemakmuran masyarakat meningkat, dan hasil sumber daya alam tersebar merata. Nah, begitu pula dengan sebaliknya anak-anak, apabila kita tidak mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam, maka yang terjadi adalah dalam mengelola sumber daya alam itu kurang maksimal. Kemudian hasil dari sumber daya alam tidak tersebar merata dan Nah, begitu pula dengan sebaliknya anak-anak, apabila kita dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi tidak mengedepankan persatuan dan kesatuan. Yang terjadi adalah dalam mengelola sumber daya alam itu kurang maksimal. Hasil bumi dan hasil dari sumber daya alam itu tersebar tidak merata dan kemakmuran masyarakat dapat menurun. Nah, di sini Ibu punya dua contoh daerah yang mempunyai kenampakan alam dan sumber daya alam yang berbeda. Nah, ini yang ada hijau-hijau ini adalah perkebunan teh yang berada di Kabupaten Karanganyar. Ya, kalau yang ini di Kabupaten Gresik yang terkenal sebagai kota industri yang memproduksi pupuk ya anak-anak.